Manajemen Pembiayaan Pendidikan disusun oleh Nara Haryanti, Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu. Pembiayaan pendidikan adalah seluruh proses penyediaan, pengelolaan, dan penggunaan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum, kegiatan belajar mengajar, serta operasional sekolah lainnya. Pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana yang tersedia, tetapi juga bagaimana dana tersebut direncanakan, dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, lembaga swasta, maupun bantuan dari pihak lain. Secara umum, pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pengelolaan dana yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal, fasilitas pendidikan dapat terpenuhi, serta kesejahteraan tenaga pendidik dapat meningkat. Model pembiayaan pendidikan adalah cara atau pola yang digunakan untuk menyediakan, mengalokasikan, dan mengelola dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Model ini menentukan bagaimana sumber dana diperoleh dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Berikut beberapa model pembiayaan pendidikan. 1. Model pembiayaan pemerintah, public financing. Model ini merupakan pembiayaan pendidikan yang sebagian besar dananya berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan seperti gaji guru, pembangunan sekolah, serta penyediaan fasilitas belajar. Contohnya adalah dana bantuan operasional sekolah, BOS. 2. Model pembiayaan masyarakat. Pada model ini, pembiayaan pendidikan berasal dari masyarakat, seperti orang tua peserta didik, organisasi sosial, atau lembaga swasta. Dana biasanya digunakan untuk membantu kegiatan sekolah, pembangunan fasilitas, atau kegiatan pendidikan lainnya. 3. Model pembiayaan gabungan. Model ini merupakan kombinasi antara pembiayaan dari pemerintah dan masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah menyediakan dana utama, sementara masyarakat turut memberikan dukungan tambahan untuk menunjang kegiatan pendidikan. 4. Model pembiayaan swasta. Dalam model ini, seluruh pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pihak swasta atau lembaga pendidikan itu sendiri. Biasanya terjadi pada sekolah atau perguruan tinggi swasta yang sumber dananya berasal dari biaya pendidikan peserta didik, donasi, atau kerja sama dengan lembaga tertentu. Sistem pembiayaan pada satuan pendidikan adalah mekanisme atau tata cara dalam merencanakan, memperoleh, mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Sistem ini bertujuan agar pengelolaan dana pendidikan dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dalam praktiknya, sistem pembiayaan pada satuan pendidikan meliputi beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah perencanaan anggaran, yaitu kegiatan menyusun rencana kebutuhan dana untuk berbagai program dan kegiatan sekolah. Perencanaan ini biasanya dituangkan dalam dokumen rencana anggaran seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, RKAS. Tahap kedua adalah penggalian atau sumber dana. Dana pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, misalnya dana bantuan operasional sekolah, BOS, pemerintah daerah, sumbangan masyarakat, orang tua peserta didik, serta bantuan dari lembaga atau pihak lain yang tidak mengikat. Tahap ketiga adalah penggunaan atau pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini dana yang telah diperoleh digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan sekolah, seperti kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana,
pembayaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta kegiatan ekstrakurikuler. Tahap keempat adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan dana serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan pembiayaan di masa yang akan datang. Itulah tadi